Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu warga Desa Kembang Kerang Daya Utara, para pelaku industri rumah tangga, para pelaku UMKM, dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bella Laili Nisfa dari Universitas Gadjah Mada, Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Dan saya berasal dari tim KKN PPM UGM Mosaik Aikmal periode 2 tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya, saya akan memanggil teman-teman di sini dengan sebutan Sobat Pangan ya. Nah, saya kebetulan punya pantun menarik nih untuk Sobat Pangan. Pergi ke pasar bersama Pak RT. Nggak boleh ya, nanti Bu RT menangis. Apabila kamu belum tahu tentang SPPIRT, yuk simak videonya sampai habis. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi, fungsi, dan dasar hukum SPPIRT. Jadi, Sobat Pangan di sini perlu tahu juga nih, apa nih SPPIRT itu? Lalu, fungsinya untuk apa ya? Dan dasar hukum apa saja sih yang mengikat SPPIRT? Lalu, pokok bahasan yang kedua adalah berkas dan persyaratan pengajuan perizinan SPPIRT. Jadi, Sobat Pangan di sini juga perlu tahu berkas apa saja sih yang harus dikumpulkan dan persyaratan apa saja ya yang harus dipenuhi dalam pengajuan perizinan SPPIRT. Lalu pokok bahasan yang ketiga adalah tahapan proses pengajuan SPPIRT. Nah, penting banget nih Sobat Pangan untuk tahu tahapan proses pengajuan SPPIRT. Lalu pokok bahasan yang keempat adalah tata cara perpanjangan, pengubahan hak milik, dan pencabutan SPPIRT. Yuk langsung kita simak saja ya Sobat Pangan. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah definisi, tujuan, dan dasar hukum SPPIRT. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau disingkat dengan SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Dalam hal ini, SPPIRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, sehingga produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, pemilik SPPIRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar. Nah, Sobat Pangan di sini juga perlu tahu nih istilah-istilah yang berkaitan dengan SPPIRT. Menurut Peraturan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018, industri rumah tangga pangan atau disingkat dengan IRTP merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi, apabila Sobat Pangan di sini sudah memiliki produk yang diproduksi sendiri, mungkin di rumah masing-masing, dan diproduksi dengan cara manual atau menggunakan peralatan yang semi otomatis, sudah bisa dimasukkan ke dalam kategori industri rumah tangga pangan loh Sobat Pangan. Lalu, untuk istilah selanjutnya yaitu nomor PIRT atau nomor pangan industri rumah tangga. Nomor PIRT ini merupakan nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPPIRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum yang berkaitan dengan SPPIRT ya Sobat Pangan. Landasan hukum ini merupakan suatu regulasi. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Jadi, penting banget Sobat Pangan untuk mengetahui tentang landasan hukum yang berkaitan dengan SPPIRT ya Sobat Pangan.
Nah, landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 03 123 04 12 2206 Tahun 2012 tentang CPPB IRT atau cara pengolahan pangan yang baik dalam industri rumah tangga. Lalu Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 03 123 04 12 2207 Tahun 2012 tentang pemeriksaan sarana, Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian SPP IRT, Peraturan Kepala BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, lalu Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro atau usaha kecil, dan peraturan atau keputusan menteri atau kepala badan lain yang mengatur tentang SPP IRT. Nah, tadi sudah sempat disinggung tentang nomor PIRT ya Sobat Pangan. Nah, kira-kira Sobat Pangan sudah tahu belum sih nomor PIRT itu yang bagaimana? Nah, mungkin saja Sobat Pangan di sini ada yang sudah melihat nomor PIRT itu seperti apa, tapi tidak tahu kalau itu ternyata namanya nomor PIRT. Nah, apabila Sobat Pangan memperhatikan kemasan makanan atau minuman, biasanya di bagian kemasan itu terdapat tulisan Dinkes PIRT nomor sekian-sekian-sekian. Kira-kira ada 15 digit angka ya Sobat Pangan. Nah, 15 digit angka tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan nomor PIRT Sobat Pangan. Nah, yuk kita cari tahu apa sih maksud dari setiap digitnya. Nah, untuk digit yang pertama itu menunjukkan kode jenis kemasan. Jadi ada bermacam-macam kemasan, mulai dari kode jenis kemasan yang pertama hingga ke-8. Misal nih, Sobat Pangan memiliki suatu produk yang kemasannya itu berasal dari plastik. Berarti untuk digit yang pertama diisi dengan angka 2. Lalu untuk digit 2 dan 3 menunjukkan kode jenis produk pangan, mulai dari daging dan hasil olahannya, ikan dan hasil olahannya, unggas dan hasil olahannya, dan seterusnya. Misal nih, Sobat Pangan memiliki produk berupa selai, berarti untuk digit kedua dan ketiga ini bisa diisi dengan angka 08. Lalu untuk digit keempat dan kelima ini menunjukkan kode provinsi. Untuk kode provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 5200. Jadi digit keempat dan kelima bisa diisi dengan angka 52. Lalu untuk digit ke-6 dan ke-7 ini menunjukkan kode kabupaten atau kota. Untuk kode Kabupaten Lombok Timur adalah 03 ya Sobat Pangan. Jadi untuk digit ke-6 dan ke-7 bisa diisi dengan angka 03. Nah, untuk digit ke-8 dan ke-9 ini menunjukkan nomor urut kode pangan yang sudah mendapat SPP IRT. Jadi misal nih, Sobat Pangan sudah memiliki produk yang sudah terdaftar SPP IRT-nya. Nah, kemudian produk yang kedua ini mau Sobat Pangan daftarkan juga SPP IRT-nya. Berarti untuk digitan yang ke-8 dan ke-9 ini bisa diisi dengan angka 02 karena produk tersebut merupakan produk kedua Sobat Pangan yang akan didaftarkan SPP IRT-nya. Lalu
Bisa diisi dengan 02 ya tadi Sobat Pangan. Lalu untuk yang digit ke-10 sampai 13 ini menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten atau kota. Nah, Sobat Pangan perlu memastikan dulu nih apakah IRTP Sobat Pangan ini sudah terdaftar di kabupaten atau kota atau belum ya. Nah, misal nih IRTP Sobat Pangan sudah terdaftar pada urutan 126. Nah, untuk digit 10 sampai 13 ini bisa diisi dengan angka 0126. Lalu untuk digit ke-14 dan 15 ini menunjukkan tahun terakhir masa berlaku. Misal nih, Sobat Pangan memiliki produk yang kadaluarsanya itu pada tahun 2021. Berarti untuk digit yang ke-14 dan 15 ini bisa diisi dengan angka 21. Gitu Sobat Pangan, mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berkas dan persyaratan pengajuan perizinan SPPIRT. Nah, yang perlu disiapkan oleh Sobat Pangan adalah formulir permohonan yang diisi dengan data lengkap yang berhubungan dengan produk Sobat Pangan. Jadi perlu diisi informasinya secara lengkap ya Sobat Pangan. Ada informasi terkait nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih atau isi bersih, bahan baku dan bahan lain, tahapan produksi, nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon IRTP, nama pemilik, nama penanggung jawab, informasi tentang masa simpan atau kadaluarsa, dan informasi tentang kode produksi. Nah, ini nih contoh formulir permohonan SPPIRT Sobat Pangan. Nah, kita juga perlu tahu nih Sobat Pangan terkait persyaratan utama apa saja sih yang harus dipenuhi oleh Sobat Pangan untuk mengajukan SPPIRT. Yang pertama, Sobat Pangan harus memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kenapa sih sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini penting? Nah, suatu produk yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan menunjukkan bahwa produk tersebut telah terjamin kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi. Karena untuk mendapatkan sertifikat tersebut, maka produk kita harus dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu sehingga sudah terjamin ya kualitasnya Sobat Pangan. Nah, untuk yang kedua adalah hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah label pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Sobat Pangan juga perlu tahu nih label pangan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang seperti apa ya. Nah, ini nih contoh label pangan olahan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi labelnya ini memuat beberapa informasi ya Sobat Pangan, mulai dari nama jenis, nama dagang, saran penyajian, nama dan alamat produsen. Oh iya Sobat Pangan, jadi untuk SPPIRT ini hanya boleh mendaftarkan produk pangan yang berasal dari dalam negeri ya Sobat Pangan. Kalau produk impor itu tidak bisa didaftarkan SPPIRT-nya. Oke, kita lanjut membahas tentang komponen label pangan olahan ya Sobat Pangan. Selanjutnya yaitu label pangan harus memuat informasi tentang nomor izin edar, lalu tanggal kadaluarsa, berat atau isi bersih, logo halal bagi yang dipersyaratkan, 2D barcode atau barcode 2 dimensi, bisa dicek di aplikasi BPOM Mobile ya Sobat Pangan. Lalu ada komposisi, informasi tanpa bahan tambahan pangan, informasi alergen, peringatan, informasi nilai gizi, cara penyiapan atau penggunaan, dan kode produksi. Nah, ini nih persyaratan lebih detailnya. Jadi Sobat Pangan perlu memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Sudah disebut di awal ya Sobat Pangan. Selanjutnya Sobat Pangan perlu mengumpulkan pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 sebanyak 2 lembar, lalu surat keterangan sehat, daftar alat dan bahan, serta cara pengolahan yang dilakukan, surat tidak keberatan dari lingkungan setempat, fotokopi KTP yang masih berlaku, denah lokasi, serta surat pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku. Nah, kita masuk ke bagian inti ya Sobat Pangan. Jangan lupa diperhatikan baik-baik karena kita akan membahas tentang tahapan proses pengajuan SPPIRT. Nah, apabila Sobat Pangan sudah mengisi formulir permohonan yang sudah dijelaskan di awal, maka Sobat Pangan perlu mengumpulkannya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Nah, apabila Sobat Pangan belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, maka Sobat Pangan perlu mengikuti penyuluhan keamanan pangan terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Setelah itu, Sobat Pangan akan menerima sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan produk Sobat Pangan bisa segera diproses SPPIRT-nya. Nah, apabila
SPPRT produk tersebut sudah jadi, maka akan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan Balai Besar Pom Mataram. Setelah itu, SPPRT siap untuk diterima oleh Sobat Pangan. Jadi, produk Sobat Pangan bisa segera diedarkan secara lebih luas. Mudah kan teman-teman alurnya? Nah, ini nih contoh SPPRT-nya ya Sobat Pangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara perpanjangan, pengubahan hak milik, dan pencabutan SPPIRT. Nah, ada 3 tahapan nih Sobat Pangan. Pengajuan paling lambat itu 6 bulan sebelum masa berlaku SPPIRT berakhir ya Sobat Pangan. Lalu perubahan pemilik atau penanggung jawab IRTP harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, proses perpanjangan dan pengubahan hak milik ini sama seperti proses permohonan SPPIRT awal. Jadi, tahapannya masih sama ya Sobat Pangan, seperti ketika akan mendaftarkan SPPIRT seperti di awal. Nah, Sobat Pangan juga perlu tahu nih bahwa SPPIRT produk Sobat Pangan ini bisa dilakukan pencabutan loh. Nah, Sobat Pangan jadi perlu mengetahui juga ya alasan-alasan yang menyebabkan SPPIRT itu dicabut. Jangan sampai terjadi ya Sobat Pangan. Nah, ini alasan yang pertama, pemilik atau tanggung jawab melakukan pelanggaran peraturan di bidang pangan. Lalu yang kedua, pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai pangan produksi IRTP. Lalu yang ketiga, sarana dan atau produk pangan olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPPIRT yang diberikan. Berarti terjadi pemalsuan ya Sobat Pangan. Lalu, lokasi sarana produksi pangan produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPPIRT dan atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPPIRT. Lalu yang kelima, pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan atau bahan kimia obat. Lalu yang terakhir, pangan produksi IRTP terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan. Berarti keamanan pangannya perlu dipertanyakan ya Sobat Pangan. Nah, ini nih prosedur pencabutannya. Akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan rentang waktu setiap 2 bulan. Dilakukan pembekuan izin paling lama 6 bulan. Pencabutan SPPIRT akan diinformasikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar atau Balai POM setempat. Lalu yang terakhir, penyampaian informasi tentang pencabutan SPPIRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 bulan dan dapat dilakukan secara online ke alamat web yang sudah ditetapkan. Nah, kita sudah banyak membahas tentang SPPIRT ya Sobat Pangan. Jadi Sobat Pangan juga perlu tahu nih, apa sih sebenarnya manfaat SPPIRT ini? Nah, yang pertama adalah untuk menjamin kualitas produk. Dalam pengurusan SPPIRT terdapat beberapa tahapan seperti pengujian pada produk pangan, tes pengetahuan terhadap bahan pangan, serta pemberian edukasi melalui bimbingan sehingga bisa dipastikan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar sudah terjamin. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan legalitas dari produk serta keamanan dan mutu yang terjamin, maka kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap produk akan meningkat Sobat Pangan. Lalu yang ketiga, meningkatkan nilai jual produk. Kualitas dan keamanan produk yang sudah terjamin akan dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut. Lalu yang terakhir, dapat memperluas jangkauan pasar dengan menjaga kualitas dari produk serta sudah diterbitkannya izin edar, maka pemasaran produk dapat semakin meluas secara lingkup area maupun pelanggan. Nah, pasti Sobat Pangan di sini sudah tidak ragu lagi kan untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan SPPIRT. Nah, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Sobat Pangan di sini ya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Sobat Pangan di kemudian hari. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.